Kita simak lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Ahmad Sabun Al-Muwallim, SHI MI. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, kepada Ustaz Ahmad Sabun Al-Muwallim, kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Beliau adalah juara tinggi nasional dan marilah bersama kita simak dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak Allah. Kami berikan kepada Engkau supaya memperhatikan ayat-ayat dan supaya saya orang sehat dunia. Ini terkenal Rasul ayat 29. Kemudian 14 Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yatakallamu ma'allah falyaqulhu." Siapa orang yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Alat ini tidak akan berdialog dengan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan dapat menyirami hati kita dan menjadikan kita insan yang lebih baik serta dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Haryanto Satrio selaku Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zainuddin Husni serta saya cintai para Habib Hadi saya berkata, mohon maaf para ulama, para asatidz, para bini sepuh yang hadiri kesempatan ini,
serta Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di malam hari ini bertemu dalam suasana yang luar biasa. Ini rasa cinta kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini karena kita cinta kepada Rasulullah. Inilah suatu modal yang sangat luar biasa bagi kita. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, insya Allah dan pasti akan dicintai Rasulullah. Saya kira itu luar biasa. Kita sampaikan dulu salawat salam bagi baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya sedikit memperkenalkan, mungkin sudah mengenal, saya adalah kebetulan saya menjabat jadi Ketua MITI Jawa Timur, Persatuan Islam Tionghoa Jawa Timur. Nama saya Haryanto Satrio yang disebutkan tadi. Saya berasal dari Kota Bangil. Jadi jauh-jauh kemari saya ingin hadir dalam suasana maulud yang luar biasa ini. Karena saya rasa terpanggil sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah. Kalau ada maulud, kita harus sudah hadir. Tapi yang luar biasa itu istri saya, hampir tiap hari diundang. Maulid hadir, luar biasa. Padahal istri saya itu kalau duduk terlalu lama tidak kuat, tapi kalau ada undangan maulid, insya Allah pasti hadir. Hampir tiap hari di Bangil itu ada kegiatan maulid. Ini salah satu menandakan insya Allah warga kami adalah cinta Rasulullah. Karena setiap siapa yang cinta Rasulullah akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di kesempatan ini terus selalu dicintai Rasulullah SAW. Tapi syaratnya satu Bu, jangan setahun sekali. Jadi kita usahakan setiap hari membaca sholawat. Saya tidak menyombongkan istri saya. Istri saya setiap hari baca sholawat berapa kali Bu? Kalau Ibu berapa kali ini? Istri saya insya Allah 10.000 kali. Ini insya Allah itu. Jadi inilah kecintaan istri saya luar biasa sekali saya sebutkan karena dia selalu berselawat. Gitu. Jadi selalu berselawat. Insya Allah ya kalau mimpi, kalau ketemu bisa ketemu Rasulullah. Ini luar biasa sekali. Harapan kami siapapun kecintaan kita sebagai Rasulullah, kita kepingin ketemu, apakah itu mimpi, apa itu keadaan kita sadar ketemu Rasulullah pada waktu makom. Jadi pada waktu makom ini kebetulan beberapa kali istri saya itu datang Rasulullah seperti itu, datang beliau pada waktu makom. Ini jadi pada waktu makom jangan bicara, harus kita khusyuk karena saat itulah Rasulullah akan hadir bersama kita dan itu mendoakan kita semua sebagai umatnya. Kiranya ini sedikit cerita tapi menjadi semangat kita. Kecintaan kita jangan pudar sedikit pun pada cintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kiranya itu mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Kiranya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Haji Haryanto Satrio selaku Ketua DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur atas sambutan yang diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita berlanjut pada acara yakni Mau'idotul Hasanah, marilah bersama kita membacakan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz Haryono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram wa khususan jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i ila ta'ala masyarikiha wa magharimiha wa ma'aniha wa an yaminiha wa an shimaliha wa a'immatul mujahidin wa ila hadratin karam
أبي آدم وأم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرتنا الكرام جميع المشايخ وجميع أستاذنا وجميع معلمينا خصوصا الشيخ محمد جميل ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين شاء الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة الظن para pendiri Masjid Muhammadiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim lidunira qauman ma dirabahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-qani fahum muqammahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة دخلوا وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون ودلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nawaitu taqarruban ila Allah afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ala nabi salamullah. La ilaha illallah ala nabi habibullah. La ilaha illallah ala nabi khalilullah. La ilaha illallah ala nabi waliyullah. La ilaha illallah ala nabi syafi'ullah. La ilaha illallah ala nabi safiyullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah
Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, 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 ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Khususan ila Bapak Haji Muhammad Ismail wa khususan ila Bapak Haji Abdul Halim wa khususan ila Bapak Haji Bun Nadi Hasan wa khususan ila Bapak Haji Abdul Rahman Joko Wijaya wa khususan ila Bapak Haji Amsari Thayyib wa khususan ila Bapak Haji Guntur Allah Fatihah khususan ila Sallallahu berahmat itu wa khususan ila Haji Ghazali wa khususan ila Haji Abdul Rahman Jan wa khususan ila Syekh Al-Had Abdul Rahman Bahri wa khususan ila Abdul Rahman bin wa khususan ila Haji Tisno Atmojo wa khususan ila Haji Ahmad Tan Citi wa khususan ila Haji Kalipui wa khususan ila Haji Simpul. Untuk ahli kubur kula panjenengan sedaya khususipun kangge tiyang sembah kekali wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan na'iman hamdan yafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi jalikal azimul sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'in ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tatarizan ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma sawaban min qawli hadzal majlis subhanallah wa man qawla alhamdulillah wa man sallaita ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarakatan hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha nudiha ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa dzurriyyatin wa alil baiti ajmain wa khususan
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Wali, Tumaila, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wa Husain binti Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umaila, Sayyidina Hamzah bin Abbas, Umaila, Abdul Qadir Jalani, wa jami'il muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat anhum wa amwat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'alna sawaban wa ja'alna sawaban walidina wa walidikum wa amwatikna wa amwatikum fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa arda min dana min a'malina. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna fir lana warhamna antal maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatan arja indana min a'malina. Rabbi fili wa li walidayya warhamma kama rabbani shahira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ahli kubur kita, khususnya kedua orang tua kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan semua kesalahannya, ya, berbuat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya, amal ibadahnya mudah-mudahan diterima, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada acara yang dinantikan. Marilah bersama kita membuka hati untuk menyimak Mau'izatul Hasanah, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Raden Zainuddin Husni dari Surabaya, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama dan insya Allah akan menggetarkan hati dan menguatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hormat dan ta'zim kami kepada yang kami hormati Kiai Haji Raden Zainuddin Husni, kami persilakan. Terus saya duduk di atas ya? Boleh? Boleh apa enggak boleh? Zainuddin mau duduk. Insyaallah izin tampung karena insyaallah saya tidak lama untuk menyampaikan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tidak ngantuk, terutama emak-emak. Banyak kan yang dari
pernafasan bioenergi? Acung tangan. Wah, banyak. Yang dari Tarbiyatul Qulub, acung tangan. Kok sedikit? Oh, sebelah sana juga ada. Baik. Pelan tapi pasti. Tidak usah terlalu berat yang akan saya sampaikan, namun kehidupan sehari-hari. Sebagaimana acara pada malam hari ini, yaitu ikut serta memperingati Maulidur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin meniru dan mencontoh kepada beliaunya yang betul-betul menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah. Namun supaya kita benar-benar mendapatkan satu pertolongan, mari sama-sama 2 bait saja. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Moga semua hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kita hormati bersama dan kita ta'zimi dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Hadi, yang berkenan rawuh, berkenan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Para kiai, ibu nyai, lebih-lebih yang hadir pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Kiai Haji Insinyur Basyiran, Bapak Dr. Tony, Bapak Haryanto Utama,
Beliaunya Al-Makarram Al-Haj Ustaz Hasan Basri, dan yang paling utama Al-Mukarram Kiai Haji Haryono Ong SHI MHI, serta semua para tokoh yang ada di atas panggung yang kebetulan lupa namanya, mohon dimaklumi ya. Tanpa terkecuali mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan sehat walafiat, umur panjang, penuh keberkahan dari Allah, dan insya Allah diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menebarkan ilmu-ilmu dinul Islam, tidak pernah lelah dan bosan, selalu mengarahkan kepada kula kali panjenengan sedaya, insya amin Allahumma. Pejabat pemerintahan baik yang dari TNI, Polri maupun Sipil barangkali hadir di tengah-tengah kita tanpa kita ketahui. Mudah-mudahan beliau-beliau juga diberikan sehat walafiat, kekuatan dan kemampuan semakin merapat dan mendekat kepada Allah. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini di Masjid Muhammad Cengho Surabaya ini luar biasa. Ustaz Haryono Ong, Kiai Haryono Ong menyampaikan katanya 1000 lebih kiai. Ada 1000? Ustaz Haryono, ada 1000? Marah cocok-cocok. 1000 ya, insya Allah ya ada ya. Menyiapkan berapa tadi? 1000 ya? Kurang. 1000 kurang. Coba bayangkan. Tapi jangan terlalu membayangkan ya. Panjangan kalau delok saya ojo mendelik. Ya memang begini ini semenjak kena ginjal ya. Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang hadir di ta'lim majelis penuh keberkahan ini, di telaga keberkahan ini, panjenengan berada di sini insyaallah tidak akan pernah sia-sia. Saya bersumpah wallah tidak akan pernah sia-sia. Penuh tulus dan ikhlas ia betawi wajah Allah, hanya ingin mencari rahmat dan keberkahan, mahabbah ridhanya Allah. Panjenengan pasti mendapatkan penuh ketulusan dan keikhlasan ini. Yang pertama, panjenengan dilihat dan diperhatikan oleh Allah bukan masing-masing manusianya yang hadir pada malam hari ini, tapi majelis ta'limnya yang akan diperhatikan oleh Allah. Di antara ini tidak semuanya termasuk diri saya, bukan manusia sempurna. Engki napa engki? Engki napa engki? Beda beturan. Beda. Betul kana emak di mak beda. Masya Allah luar biasa Madura. Afwan Habib, Madura dilawan. Coba saya rek Madura. Madura mah di mana Amerika, bana nang Mekah, bana nang Australia, bana buang kada. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, panjenengan sungguh luar biasa. Ya. Inilah umatnya Nabi Muhammad diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Yang Allah perhatikan bukan individu, tapi Allah yang perhatikan, yang Allah lihat adalah majlisnya. Walaupun hanya sebentar julus suka saatan fi majlis ilmi, duduk sebentar saja di majlis ilmu seperti ini, masya Allah ya. Ini panjenengan kalau memahami betul, walaupun panjenengan mungkin sambil ngantuk dulu, aku ngantuk duduk, namanya ngantuk. Sing namanya lambe ini lower gak terasa, ngiler sedikit tapi lower gak terasa kadang-kala. Tidak masalah, duduk di sini.
Allah akan berikan yang utama dan pertama pengampunan. Maghfuran lakum. Sabdanya Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah menyampaikan, maghfuran lakum, akan aku ampuni kalian semua yang hadir di majelis ta'lim seperti ini, insyaallah. Amin Allahumma. Siapa yang tidak punya salah? Siapa yang tidak punya dosa manusia dalam kehidupan ini? Tapi karena hadir di sini wasilah Ustaz Hasan Basri, wasilah dari Ustaz Aryono Om, wasilah Masjid Muhammad Cengho melaksanakan suatu rangkaian kegiatan Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setapak demi setapak berguguran dosa kita. Amin Allahumma. Toyun panjenengan yang orang Madura, lenggin panjenengan, lungguhnya, duduknya kita di sini sebentar saja, saatan sebentar saja, minimal 2 juta dosa diampuni oleh Allah. Tapi kalau salah kepada manusia, sebelum kita saling minta maaf, maka Allah tidak akan memaafkan. Nah, disinilah perlunya kita melaksanakan suatu rangkaian kegiatan majelis ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kula kali panjenengan, saya dengan panjenengan selalu melaksanakan dan hadir di ta'lim seperti ini? Karena ingin adanya suatu perubahan. Saya itu kalau kita makan, ibarat makan ada tujuan supaya bisa kenyang, mandi supaya bisa bersih. Hadir di ta'lim seperti ini supaya lebih faham, supaya lebih mengerti tentang ilmunya ilahi Rabbi. Ini apa ini? Setelah memahami, ingin ada suatu perubahan karena kita siap menuju perjalanan ke asalnya, yaitu Allah. Kembali semuanya nanti, entah panjenengan duluan, saya yang terakhir, boleh tidak masalah, atau saya yang terakhir panjenengan duluan, korkelap ini. Iya, semua ingin masuk surga, tapi siapa yang ingin masuk surga, monggo berangkat duluan. Saya berangkat terakhir, urun swarga. Saya tak kesukaan ke swarga. Ngerek makan kado. Mahar coba apa ajaran melolus kan? Hari ya apa ajaran? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disinilah karena ada maksud dan tujuan melaksanakan suatu rangkaian kegiatan ta'lim ini, karena ingin adanya suatu mujaddid, pembaharuan yang lebih baik dari sebelumnya. Hati yang kotor ingin bersih, akal pikiran yang terkontaminasi dengan kehidupan yang kurang baik ingin kita bisa menerima dan legowo, karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk mengkafir-kafirkan orang, bukan untuk menyesat-nyesatkan orang, tapi agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah ad-dinun nasihatun. Oke? Apa artinya? Ad-dinun nasihatun, bahwa agama itu adalah pitutur, agama itu adalah nasihat, menasihati diri kita. Setelah diri kita merasakan nikmatnya, kita sebarkan kepada kanan kiri di mana kita berada. Oke? Kalau seandainya diri kita, ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, mengatakan beragama, suka melecehkan, suka merendahkan, suka menghinakan, suka menjelek-jelekkan orang, aib orang selalu yang dicari, bukan orang yang beragama yang demikian ini, tapi terkontaminasi dengan langkah dan gerakannya as-syaitan. Ingat bagaimana Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dawuh daripada Imam Al-Ghazali yang saya kemarin sampaikan di Masjid Kemayoran dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa manusia siapapun dirinya, apapun darahnya, tetap memiliki sifat al-bakhimiyah,
Sifat binatang asyabu'iyah, rakus, tidak pernah merasa puas. Asyaitaniyah, iri, dengki, hasud, ingin menjatuhkan orang. Mungkin apa ini? Ada apa enggak? Malam ini yang suka iri ada apa ada? Mana orangnya tak foto tak kena ke TV? Saestu kalau ada panjenengan, mari bersama-sama dengan saya berupaya berusaha, karena kita sakwaya-waya dijemput oleh yang maha kuasa. Namun dalam diri kita juga ada sifat ar-rububiyah, sifat kerohanian, sifat ketuhanan. Sehingga disinilah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada malam hari ini kita ingin meniru dan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada diri Rasulullah ada suri tauladan. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada contoh, ada suri tauladan, tutur katanya, tingkah lakunya, kehidupannya, persahabatannya antar sesama agama, antar agama lain, antar masyarakat, antar bangsa. Rasulullah sungguh luar biasa suri tauladannya pada diri Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah akhlak yang sungguh sangat agung. Katanya diri kita umatnya Nabi Muhammad, kenapa diri kita suka mencari aib salahnya orang? Ngira bongge, mengatakan beragama tapi tidak faham sejatinya agama. Apa diantaranya? Agama seakan-akan anggapannya hanya sholat, hanya puasa, hanya melaksanakan haji, padahal itu hanya sarana pelaksanaan dalam keseharian yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang disebut matur nuwun, mana airnya dan jajannya? Jengho cek ceren sarang duka eng-engan Kiai Haryono eng-engan, jajan tade, kopi tade, ada apa dia? Ya deh, aduh masalah berat. Pas tak tahu sih ngocah buka lesok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sehingga diri kita kalau memang betul-betul mengaku, menyadari, mengaku benar sebagai umatnya Nabi Muhammad, berada dalam wahdatul Islam yang disebut inna dina indallahil Islam. Apa sih Islam ini? Siapa sih Nabi Muhammad ini? Kenapa dibenci dunia? Karena Rasulullah tujuannya mulia. Orang yang mulia tentu tujuannya dibenci oleh orang yang tidak suka kemuliaan. Siapa? As-syaitan. Nah, karena setan yang tidak suka, maka sebagai umatnya jangan mengikuti langkahnya setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hei kalian, kita termasuk Zainuddin Husni, jangan mengikuti langkahnya setan. Apa diantaranya? Suka marah-marah. Ustaz, jangan suka marah-marah Ustaz. Jangan suka iri dan dengki. Jangan suka hasud, menghasut, omongan tidak baik dilempar kepada orang. Katanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, ingat bagaimana sabda Rasulullah, falaisa minni du hasadin
bukan golonganku katanya Rasulullah. Orang suka hasud, wala namimatin wala kahanatin wala ana minhum. Coba, tidak diakui sebagai umatnya, tapi rata-rata. Bukan di sini, bukan panjenengan Pak Bu, bukan ibu-ibu, bukan Tarbiyatul Qulub, bukan bio, bukan masyarakat, bukan umatnya Ustaz Haryono, bukan. Tapi di tempat lain ternyata kalau saya perhatikan bibirnya lebih parah yang hadir di sini. Kalau memang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, fahami, yuk kita berhenti. Berhenti apa? Jangan menghibah, jangan iri, jangan hasud, jangan dengki. Manusia sudah ada yang mengatur. Inna lillahi aqwama yahussuhumullahu bin ni'am. Kenapa kita iri? Kenapa kita benci? Orang yang suka kaya karena memang berusaha. Kita yang nggak punya ya sudah, lebih merapat, mendekat kepada Allah. Katanya beliaunya tadi, bos kita, istri beliau, padahal mu'alaf, beliau juga mu'alaf. Sehari 10.000 sholawat. Kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah, the power of love, mana mungkin sampai membaca 10.000. Oke Pak Ustaz Haryono, beliau bos ulama umaroh, bukan hanya umaroh lagi, sugih teman. Nah, kalau kita ini kan ya kadang miskin empus. Tadi pada apa tadi? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa jalan keluar? Sudah tahu, sudah memahami situasi dan kondisi apa yang terjadi. Kalau memang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, malam ini kita melaksanakan satu rangkaian kegiatan Maulidur Rasul, maka pegang dada kita. Bagaimana maksudnya? Aku adalah dia. Maksudnya kalau aku menghina dia, berarti telah menghina diriku. Rasulullah tidak pernah menghina siapapun. Rasulullah walaupun berhadapan dengan orang Majusi, non-Islam, tidak pernah mengatakan lu kafir, lu jahat, lu enggak. Rasulullah mengatakan lu akan masuk ke neraka karena Abu Lahab, Abu Jahal selalu mengintimidasi dan selalu merusak tatanan dan kerukunan. Sehingga itulah Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa pamannya sendiri Abu Lahab, walaupun Rasulullah bagaimanapun baiknya tetap dibilang kurang baik. Nah panjenengan, saya, antum-antum semua, seandainya berbuat baik tapi masih saja dinilai kurang baik, tidak usah direspon. Berarti mereka ini telah mengikuti langkahnya setan. Kan tadi sudah dikatakan bahwa langkahnya setan itu nyata, innahu lakum aduwwum mubin. Ini. Jadi tidak usah direspon. Iya. Kalau nggak direspon kita semakin bertambah keberkahan. Kalau merespon satu, permusuhan muncul. Apa kena? Marah cak ademu. Gak apa-apa Bu, kasih uang Bu, kasih uang aja. Kasih uang gak apa-apa, biasa anak-anak ini. Dulu Ustaz Haryono begitu juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau memang sudah tahu seperti itu, terutama mohon maaf ya Bu, karena ini waktu untuk persingkat. Saya sebagai umatnya Nabi Muhammad, katanya ibu, berarti ya ibu saya adalah Siti Khadijatul Kubra, ingin meniru dan mencontoh. Bagaimana? Ini maaf, nanti panjenengan bisa protes sendiri. Sekali panjenengan mengikuti aturan yang ada dalam muadatinul Islam yang diberikan contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW, terutama seorang perempuan, satu contoh ya. Maaf ini sekedar ngiling no. Karena Ustaz Haryono sudah membisi ojo suwi-suwi, jadi kalau sudah dibisi ojo suwi-suwi aku bingung aku. Iya Ustaz, ojo suwi-suwi. Bingung akhirnya cepet-cepet. Nah, di antara seorang perempuan kalau ingin masuk surga, modalnya hanya taat kepada suami.
tunduk patuh pada suami, berikan senyumannya, jangan mencucunya. Kalau panjenengan walaupun rajin sholat, yang duduk di depan terutama, walaupun rajin sholat, mencucu ke suaminya, suaminya mentang-mentang sudah pensiun, suaminya mentang-mentang duitnya sudah sedikit, contoh, mama tolong aku bikinkan kopi. Apa pak? Apa? Kopi. Penggaweannya hanya nang ngarepe TV. Gula gak tahu tuku, iki gak tahu tuku, nang ngarepe TV tok ae. Mbok melok-melok senam kono lho, melok Pak Brotin. Di mana? Ya melok Pak Brotin. Di Cengho. Ini istri yang demikian, maaf, tercabut keberkahannya, tercabut, dan ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Telah menyinggung perasaan suaminya. Nah, masa semua kiai? Ya enggak semua. Suami yang betul-betul menjadi suami yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang santun, yang patuh, yang betul-betul menjadi imam, yang tidak suka gampang marah, yang betul-betul loman. Ya, laki-laki sekarang ini, biar ibu-ibu ini tidak marah ke saya, laki-laki sekarang ini mudah-mudahan bukan saya, laki-laki zaman sekarang ini belanja tiap hari minta harus dipaksa baru keluar uangnya. Ingin apa nggih? Cerai apa cerai? Bahil apa bahil? Gitu minta keberkahan rezeki. Istri belum habis uangnya, tanyakan, mama, uangnya yang kemarin saya kasih 20 juta habis? Iya beb, sebabnya loh iya betul. Saya tanyakan, barangkali ada istri saya yang hadir malam ini. 20 juta kemarin sudah habis. Saya ada menjawab, belum pak. Habiskan mereka udah mati kan. Ada yang demikian? Kembali ke semula tadi ya. Sebagai umatnya Nabi Muhammad katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin itu harus bisa memberi suri tauladan, contoh meniru Rasulullah. Istri belum habis uangnya dikasih. Istri belum habis senyumannya, berikan senyuman lagi. Bagaimana kiai agar istri bisa tersenyum? Lagi megang uang, idik-idik. Mama, aku duluan apa mama duluan? Yang apa? Yang minta. Bukan minta itu, bukan minta itu. Jadi yang namanya umatnya Nabi Muhammad yang tujuannya tadi adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Aku beribadah berarti aku harus bisa menyenangkan. Sebelum keluar lingkup keluarga dulu, aku ingin meniru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lingkup keluarga dulu. Dari tutur katanya yang sering saya lontarkan, qaulun ma'ruf, bicara kepada istri, bicara kepada suami yang ma'ruf, yang santun, yang sopan, yang baik, yang menyejukkan. You know? Halo, you know? Wa maufiratun, tidak ada manusia sempurna itu. Mau dimanapun sampai kapan gak ada yang sempurna. Sehingga disitulah sebagai ibu, sebagai suami harus memaklumi bila mana ada sesuatu yang tidak sepaham dengan dirinya. Tahan dulu sebentar. Mau kemana? Hah? Oh lah, salah jengkun kok naksir ke jengkun. Harus sama-sama memahami, memaklumi, karena bila mana langkah ini terjadi, katanya Rasulullah lagi, khairun min shadaqatin, lebih baik daripada sedekah. Coba. Saya ingin bersedekah kiai, seandainya saya ingin beramal kiai, bagaimana? Ya, bicara yang baik. Suaminya seandainya tidak segera pulang, mungkin lagi ada rapat, bukan rapat, sehingga terlambat pulang.
Jangan langsung mentang-mentang. Dari mana? Ngerti enggak? Aku ngenteni kan mau di sini. Ya. Gak tahu nggak kayak duit, boleh lambat, kayak mampu. Jangan mentang begitu. Terus bagaimana caranya? Ya. Suami jam berapapun pulang ditanya, "Papa, jam berapa pulang? Takut saya tertidur. Saya kunci dulu ya, Pak." Lembut apa enggak kata-kata seperti itu? Ini di mana? Di film. Kenyataannya suami istri kalau sudah lebih dari 3 bulan saja saling mendelik makan. Kekeliruannya yang dibahas, kekeliruannya yang dicari, kebaikannya sudah tenggelam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas apa yang harus dilakukan lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad? Santun tadi sudah diutarakan. Lantas apa yang terbaik menghadapi situasi dan kondisi Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini? Maka pahami, sadari, selalu saling koreksi diri. Maksudnya apa? Jangan suka menyalahkan istri, jangan suka menyalahkan suami. Kalau kedua-duanya saling menyalahkan, istri nyalakan suami, jangan salahkan kalau suaminya waktunya yasinan ternyata yasinan. Pergi ke yasinan tapi mampirnya ke yasinan. Apa jadinya? Karena di rumah sudah tidak kerasan. Istri sudah suka meremar. Sedangkan kita jin saja, ya, kita takuti kalau ada apa-apa tuh melebihi kadang-kadang karena ngomelnya. Jin itu maksudnya. Itu jin takut. Ini melebihi sehingga suaminya takut mau pulang, takut terus kemudian mau komunikasi lama-lama di rumah. Kenapa? Yang di rumah suka marah-marah. Katanya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang benar bagaimana? Yang benar sekali lagi, aku beribadah, aku umatnya Nabi Muhammad, aku terima. Selagi ini suamiku, bagaimana dia, aku tetap bisa menerima. Kalau aku tidak mampu, maka aku akan letakkan ini. Bagaimana caranya? Karena aku tidak mampu, maka akan aku putuskan ikatan ini. Tapi itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa. Sebaliknya juga begitu kepada suami. Jangan karena suami ini yang mencari nafkah, kemudian istrinya dibentak. Aku bilang kamu duduk-duduk, aku bilang kamu tidur-tidur, aku bilang kamu terlentang-terlentang. Bisa. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, banyak sekali tapi tidak bisa saya simpulkan satu persatu, cuman garis besarnya saja. Sehingga apa yang harus kita jalani menghadapi situasi dan kondisi secara all keseluruhan. Yang pertama, ingatlah selalu kepada Allah. Ingat kepada Allah bagaimana? Kita dari Allah, dan kita ini ibarat wayang. Wayang ada yang menggerakkannya itu dalam. Mereka atau kami atau kita, saya bukan bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh Allah. Ibaratkan ini bayangan. Ada bayangan. Masa bayangan yang salah? Ini kan yang asli. Kenapa bayangan kau disalahkan? Kenapa manusia yang disalahkan? Karena manusia yang menggerakkan adalah Allah. Bagaimana? Agama inilah tujuan, tugasnya adalah untuk menyadarkan hati kita agar memaklumi, agar sadar benar, memahami bahwa makhluk di dunia tidak ada yang sempurna. Gerakan mereka adalah digerakkan oleh Allah. Kalau sudah tahu digerakkan oleh Allah, maka kita paling tidak ingat selalu kepada Allah. Disebutlah secara agama, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ingatlah kepada Allah, kita akan menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengagungkan Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah. Ibu-ibu mungkin punya suatu permasalahan, ya, punya suatu permasalahan, maka zikirlah kepada Allah di kesunyian, terutama setiap keluar masuknya nafas.
Di antara tadi yang kita bersama-sama, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ni'mal. Kita sebagai umat Islam maka ikuti ini, sifat dan dam, sifat dan dam jangan dipendam, biar jadi orang panutan. Hasbuh Allah, hasbuh wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke. Ini yang pertama, ingat selalu. Maksudnya ingat selalu itu bagaimana? Kalau aku jubit dia, kalau aku ngerasani dia, kalau aku menfitnah dia, semua akan berbalik kepada diriku dan anak turunanku. Itu yang pertama. Pasti. Ya. Itu sudah kehidupan, tidak bisa dipungkiri. Apapun, jangan terlesan keluar. Terlintas dalam benak, terjadi. Yang tidak mungkin saya sebutkan karena mengikuti larut malam, nanti kalau saya sebutkan lagi. Kemudian langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini? Kita malam ini memperingati Maulid, silaturrahim. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan. Sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis qudsi, amarani Rabbi an asilar rahim wa in udbirtu, katanya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk selalu melaksanakan silaturahim. Sila itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Walaupun yang bersangkutan kurang berkenan, tapi lama kelamaan pasti akan larut dan katun dan akhirnya menjadi lembut. Silaturahim. Seandainya begini, Pak, Bu, kalau istrinya bapak-bapak, istri saya dan siapa pamit, Pak Yun, kan biasanya begitu kan ya, kalau orang Madura. Aku tak silaturahmi nang ibuku, lapo kon, nang ibumu terus, kon nang ibuku gak tahu moro. Silaturahmi, Pak, aku sudah 3 bulan gak moro. Go duwe kon, kata go apa kon? Seakan-akan ada rasa curiga. Bahaya yang demikian ini. Sekali lagi, apapun muncul permasalahan, apapun muncul problem bila mana dalam kehidupan seperti itu terjadi dan menimpa. Bagaimana yang baik, yang benar? Pak, aku mau silaturahmi ke ibu karena ini perintahnya Islam. Jangan memutuskan persaudaraan. Memutuskan persaudaraan berarti aku memasukkan kita ke neraka, menjauhkan dari pintunya surga. Ya. Kalau kamu memang niatan seperti itu, tulis jelas berapa ongkosnya. Tidak banyak, Pak, 50. Ini tak kasih 2 juta. Berangkat. Di mana sih? Wonokromo. Ya sudah, kamu berangkat. Naik beca yang terbaru. Ini suami yang baik maksudnya, ya. Kira-kira Brodin ini begitulah. Ya. Kalau saya tidak begitu, masa bisa ngomong? Cocok ngelere, Ustaz. Bener ini. Ya. Jadi silaturahmi itu sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam kehidupan. Silaturahmi anak antara orang tua, menantu dengan mertua, antar kita persaudaraan ini supaya semakin kokoh. Apalagi usia bertambah, ngapain ada di rumah terus? Kita melaksanakan satu rangkaian kegiatan seperti satu contoh, Pak Brodin
melaksanakan kegiatan senam. Satu contoh di sini, setiap hari Jumat dan hari Senin, bio tidak terlalu berat. Itu tujuannya untuk ke sana, menyambung tali persaudaraan. Orang lain tidak suka, itu punya hati mereka. Abaikan dan biarkan, tidak perlu direspon. Kalau direspon berarti kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi silaturahmi sangat penting. Dan silaturahmi ini luas pengertiannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau sudah seperti yang dilaksanakan, maka terjadi kita memahami makna hidup bahwa Islam harus ada bukti nyata, bukan hanya teori. Di antaranya yaitu tadi, menyenangkan, menyelamatkan, melindungi diri dan orang. Itu Islam. Islam ternyata aslama, menyelamatkan. Supaya bisa selamat, sering-seringlah silaturahmi, keberkahan diberikan dan segala macam bentuk permasalahan tercabut dan dicabut